adik-adik, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Pasti luar biasa. Nah, adik-adik, pada saat ini kita kembali lagi bersama Mbak Elis dalam kegiatan Sekolah Minggu Logandeng secara online ya. Nah, adik-adik, kita akan memulai kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Mbak Elis mau tanya, adik-adik di rumah sudah cuci tangan? Cuci tangan kalian? Sudah belum? Sudah ya, harusnya kalian sudah cuci tangan. Dan juga kalian mungkin sudah mandi? Bagus. Nah, kita akan bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Gitu ya adik-adik. Pasti di rumah sudah bisa kan lagunya? Kita mau bernyanyi yang keras ya. Dan juga kita mau bangkit berdiri. Oke? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik sudah bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya kan? Oke, sudah toh di rumah? Nah adik-adik, kita sudah lama banget ya nggak ikut sekolah minggu di gereja Logandeng. Tapi kita harus tetap semangat ya adik-adik ya. Walaupun kita tidak bertemu dengan teman, tidak bertemu dengan bu guru kita, atau juga kita tidak boleh bermain di luar yang jauh-jauh. Tapi kita harus bersyukur ya adik-adik untuk setiap kesempatan kita untuk bersama keluarga dan juga kita masih diberi kesehatan. Nah, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Oh iya Mbak Elis, ini ada teman kita yang akan memimpin doa pembukaan pada hari ini. Mari Mas Rilo dipimpin teman-temannya untuk doa pembukaan ya. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Ya Bapa, saat ini kami anakmu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Engkau yang akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui sekolah minggu yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini dan hingga selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sudah berdoa kan? Nah, kita akan bernyanyi lagi dengan lagu Dari Terbit Matahari.
Kita mau memanjatkan pujian syukur kita kepada Tuhan karena telah menciptakan matahari yang sangat besar yang untuk menerangi bumi kita, sehingga banyak tumbuhan yang telah hidup, dan juga untuk kita mendapatkan vitamin. Vitamin apa ya kalau kita dari matahari itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kalau yang belum tahu, vitamin D. Apa adik-adik? Vitamin D. Oke, kita mau bernyanyi itu ya. Dari terbit matahari. 1, 2, 3. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita selanjutnya mau ngapain ya? Ada yang kurang nih sepertinya. Oh iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa ya kira-kira yang akan membawakan firman Tuhan bagi kita semua? Ada yang tahu? Oke, Mbak Elis kasih contekan sedikit ya. Tak kasih clue sedikit atau petunjuk sedikit. Inisialnya E, huruf E. Beliau ini perempuan. Ayo siapa adik-adik? Benar sekali, kita mau panggil ya. 1, 2, 3. Bu Endar, firman dong. Asik, Bu Endarnya datang nih adik-adik. Semangat ya adik-adik dalam mendengarkan firman. Jangan lupa untuk selalu menjalankan setiap perintah Tuhan. Selamat belajar adik-adik. Nanti kita bertemu lagi ya. Dah. Ini sebelum firman, mari kita nyanyikan lagu pujian Senyum dan Bermuka Gembira ya. Mari kita nyanyikan lagu pujian Senyum dan Bermuka Gembira.
berjabat tangan, semua senyum gembira, senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Selamat pagi anak-anak. Tidak terasa 1 minggu sudah kita lalui, dan pada pagi hari ini kita telah disatukan kembali dalam ibadah sekolah minggu. Anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama menyanyi, menari, memuji, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon pertolongan dan bimbingan Tuhan. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, karena kasih kuasa Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau telah persatukan kami kembali, dan kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkuasa di dalam hati, jiwa, dan raga ini, sehingga anak-anak-Mu dapat menerima, dapat mengerti firman-Mu ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama untuk menerima firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita terima firman Tuhan dari bacaan Roma 6 ayat 1b sampai 11. Mari anak-anak kita buka bacaan dari Roma 6 ayat 1b sampai 11. Anak-anak yang sudah bisa membaca, mari kita berbaca bersama-sama. Untuk yang belum bisa membaca, untuk mendengarkannya. Baik, saya akan membacakannya. Roma 6 ayat 1b sampai 11. Demikian firman Tuhan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan
kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah mati bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi akan Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian anak-anak firman Tuhan dari bacaan Roma 6 ayat 1b sampai 11. Sebelumnya saya akan bercerita dulu, yaitu tentang apa itu sampah. Anak-anak tahu apa yang saya pegang ini? Ya, ini adalah tempat sampah. Tempat sampah itu untuk membuang sampah. Untuk judul ceritanya yaitu tentang siap membuang sampah. Ada sebuah cerita begini anak-anak. Ada seorang ibu yang bernama Bu Asih. Dia mempunyai anak yang bernama Anto. Ibu Asih itu sangat sayang sekali kepada anaknya. Dia sangat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Ya, mulai dari kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, kebutuhan sekolahnya, kebutuhan mainannya. Ya, pokoknya Bu Asih itu sangat perhatian sekali akan kebutuhan anaknya itu. Tapi ada satu hal yang membuat Bu Asih itu sedih. Kira-kira apa ya anak-anak? Kita lanjutkan ceritanya. Pada waktu itu Bu Asih itu sedang duduk di terasnya. Bu Asih itu memperhatikan anaknya yang sedang bermain di teras rumahnya. Nih saya perlihatkan ya. Ini anaknya Anto yang sedang bermain. Anto pegang mainannya. Ini juga ada mainan mobil-mobilan. Pada waktu Anto bermain itu, tapi tiba-tiba dia ingat akan makanan yang dibelikan ibunya. Pada waktu itu Bu Asih membelikan roti. Maka Anto kemudian mengambil roti yang
telah dibelikan ibunya itu. Diambil, dia buka bungkusnya, dia makan. Nyam 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 nyam. Kelihatannya roti itu enak sekali. Memang Anto itu suka makan roti. Ya. Tapi Anto itu makan roti tapi bungkusnya cuma dibuang itu sembarangan. Nah, Anto itu setelah habis makan roti dia melanjutkan mainannya. Nah, dia asik bermain dengan mainan yang telah dibelikan ibunya, itu mainan mobil-mobilan. Tapi Bu Asih itu masih kelihatan sedih ya. Nih, tak perlihatkan gambarnya Bu Asih yang kelihatan sedih. Nih, Bu Asih itu melihat Anto, melihatnya itu dengan sedih. Nih, nah. Dia mikir, dia melihat Anto tadi makan roti, tapi bungkusnya tadi dibuang di mana ya? Terus Bu Asih itu mencari bungkus roti tadi. Dia mencari ke sana kemari, tidak ketemu. Di mana ya? Terus karena lama Bu Asih nyari bungkus rotinya nggak ketemu, kemudian dia mendekat pada anaknya. Anto, tadi kan Anto makan roti, bungkusnya ditaruh di mana? Anto masih asik mainan dengan mobil-mobilannya itu. Dia nggak mendengarkan apa yang dikatakan ibunya. Terus ibunya nanya lagi, lebih dekat lagi, lebih mendekat lagi. Dengan penuh kasih sayang, dengan sabar, dia menanyakan, Anto, tadi kan kamu makan roti, terus bungkus rotinya dibuang di mana? Anto diam terus mikir, tak buang di mana ya? Oh, tadi tak buang di sana, sebelah sana, di halaman sebelah sana. Oh, nah ibunya bilang, saya kan sudah bilang kalau sampah itu ya dibuang di tempat sampah. Bukannya bungkus roti tadi itu sampah. Ya harusnya kamu buang di tempat sampah. Kenapa kamu dibuang sembarangan? Kamu buang di halaman sana. Ibu kan sudah menyediakan tempat sampah. Oh iya, jawab Anton. Ya udah, sekarang sampahnya kamu ambil, kamu buang di tempat sampah ya. Iya Bu. Akhirnya Anton mencari, ngambil sampahnya tadi, bungkus roti tadi, dan dibuang di tempat sampah. Nah, begitu ibunya senang melihatnya. Kan kalau bungkus roti tadi dibuang di halaman kan jadi kotor. Ya, dibuang tempat sampah sini kan halamannya bersih. Ya, mulai sekarang kalau buang sampah di tempat sampah ya, jangan dibuang sembarangan. Ya, iya Bu. Si Anto janji kalau mau buang sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak, dari cerita tadi sudah jelas bahwa si Anto tadi akhirnya mau membuang sampah juga di tempat sampah. Anto berjanji akan melakukan hal yang
baik. Nah, anak-anak begitu juga di rumah. Anak-anak kalau habis makan makanan yang ada bungkusnya, apa itu bungkus roti, bungkus permen, atau apa yang lainnya, kalau sampah itu ya dibuang di tempat sampah. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi, dari firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini, dan juga dari cerita tadi, kita diingatkan, diajarkan untuk berubah menjadi baik sebagai perwujudan hidup baru. Hidup baru berarti perilaku kita sekarang menjadi baru. Artinya melakukan apa yang baik dan benar yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Mari anak-anak, firman Tuhan yang kita terima tadi, kita mohon pertolongan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk menjalankan perintah Tuhan, dan kita satu kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan pada anak-anak kami. Tuhan, tuntun anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk selalu taat menjalankan firman Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu ya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi nih. Bagaimana firmannya? Seru kan sama Bu Endar? Sip. Apakah adik-adik masih ingat firman yang diberikan oleh Bu Endar? Apa ya? Oh iya. Oh, benar. Adik-adik di rumah mencatat. Bagus itu. Nah, Mbak Elis mengharapkan bahwa adik-adik itu ya sudah bisa mencatat atau menulis untuk menulis setiap firman yang diberikan agar kita selalu ingat, ya kan? Nah, adik-adik, kita sudah dalam penghujung kegiatan sekolah minggu ini. Kita mau bernyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Oke? Kita mau bernyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Kita mau bangkit berdiri. Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Oh, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Oh, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih
kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Bagus banget lagunya ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Berarti kasih Yesus itu sangat besar dan sangat tinggi buat kita. Ya kan adik-adik? Kita wajib bersyukur karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Adik-adik, saat ini kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa untuk kesehatan dan juga untuk keluarga kita di rumah. Oke adik-adik, selalu berdoa ya. Kita mau berdoa, adik-adik duduknya yang bagus di rumah, sikapnya yang bagus, tangannya dilipat. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah mengikuti kegiatan sekolah minggu dengan baik dan dengan lancar. Tuhan, selanjutnya kami akan melakukan aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi kami. Berkati kami Tuhan, bagi semua orang di dunia ini Tuhan. Karena virus corona ini kami juga terbatas Tuhan. Kami tidak dapat bermain, kami tidak dapat bersekolah, kami tidak dapat sekolah minggu dalam gereja, kita juga tidak dapat beribadah dalam gereja. Ya Tuhan Yesus, pulihkanlah negara Indonesia ini Tuhan, dan pulihkanlah juga seluruh dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah bumi ini sehingga kami terbebas dari semua yang bahaya dan juga semua penyakit. Tuhan Yesus, banyak salah dan dosa dalam kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus ampuni kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, untuk doa penutup, ini ada Mbak Maya yang akan memimpin doa penutup. Yuk Mbak Maya, dipimpin teman-temannya. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan yang bertahta di kerajaan-Mu, lihat anak-anak-Mu ini sangat merindukan suasana di sekolah minggu. Ya Tuhan, semoga dampak virus ini cepat berlalu Tuhan. Anak-anak-Mu ini berdoa agar semua pulih dan semua terlindungi. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sangat bersyukur Engkau selalu memberikan kesehatan bagi kami, dan kami ingin mengucap syukur yang sebesar-besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu ini berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, adik-adik, besok kita kembali lagi dalam kegiatan sekolah minggu. Sekian dari Mbak Elis. Jika ada kesalahan, dimaafin ya. Oke, dadah.